hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Minggu ini kita melakukan ibadah bersama keluarga kita secara online. Ibadah hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Wisnu Nugroho dari Lembaga Pembinaan dan Pengkaderan Sinode GKJ dan GKI, Sinode Wilayah Jawa Tengah, dan Pendeta Guntur Wibisono. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Hari ini kita menyalakan lilin Advent ketiga yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus Sang Terang, dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua. Melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan Sang Terang, mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan Sang Terang. Teguh
Ibadah Minggu Advent yang ketiga ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara dimanapun saudara berada. Amin. Umat terkasih, memasuki Minggu Advent yang ketiga ini, kiranya sukacita kita makin meluap-luap karena janji Allah yang dinubuatkan Nabi Yesaya akan digenapi. Terang itu akan datang dan kita diutus untuk menyaksikan sang terang. Maka Yesaya 60 ayat 1 menyatakan, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Marilah kita menyediakan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk mau diterangi oleh Roh-Nya, sehingga kita dimampukan untuk menyaksikan sang terang. Kita bersama-sama mengakui dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber sukacita kami. Namun betapa sering dalam hidup kami merasa kehilangan sukacita itu. Ketika ada orang yang tidak sependapat dengan kami, atau bahkan ada orang yang mencemoohkan kami, terkadang kami tidak dapat merasakan sukacita lagi. Ketika permohonan kami tidak kunjung Engkau berikan, atau keadaan di sekeliling kami tidak seperti yang kami harapkan, terkadang kami tidak dapat merasakan sukacita itu lagi. Ampunilah kami ya Tuhan. Ternyata sukacita kami selama ini adalah sukacita yang bersyarat, padahal Engkau sendiri telah datang sebagai sumber sukacita kami. Kami memohon, ubahkanlah kami, serta mampukan kami untuk meninggalkan cara hidup yang dipenuhi dengan keluh kesah dan kekecewaan. Bimbinglah kami untuk berjalan dalam terang kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah memohon pengampunan dan menyerahkan hidup kami untuk diubahkan. Amin.
Bagi setiap kita yang menyadari dosanya, setia serta berjanji hidup di jalan Tuhan, maka terimalah janji Tuhan dengan penuh syukur yang kita hayati di dalam Mazmur 146 ayat 10. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita mensyukuri anugerah dari Tuhan yang telah mengampuni dan mempersatukan kita dengan hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan beserta saudara. Sometimes it's hard for me to understand why we pull away from each other so easily, even though we're walking the same road. Yet we build dividing walls between our brothers and ourselves. But I don't care what label you may wear. If you believe in Jesus, you belong with me. The bond we share is all I care to see, and we can change this world forever if you will join with me. Join and see. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until He comes. There's no food that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will stand. I know the day will soon come when we all will be as one. With a mighty voice together, we will proclaim that Jesus Christ is King,
and it's gonna echo through the earth and shake the nation, and the world will see, the world will see. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until it comes. There's no food that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will stand. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until he comes. There's no food that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will stand. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until he comes. There's no food that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will stand. As long as there is love, we will stand. Yeah. Kita siapkan hati dan jiwa kita untuk menerima pelayanan sabda. Kita berdoa. Singkapkanlah segala kegelapan di kehidupan kami, ya Allah Roh Kudus. Terangilah hati dan jiwa kami melalui terang surgawi. Bukalah perbendaharaan surgawi agar terang-Mu menyala-nyala melalui firman yang bersama hendak kami dengar, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat terkasih, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian di hadapan banyak orang tentang Yesus Sang Terang. Maka mari kita mendengarkan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8. Dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28 seperti yang diceritakan di dalam video berikut ini. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias?
bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang. Yohanes menjawab mereka. Katanya, Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Maranatha. Kapan kira-kira rencananya proyeknya, Pak? Tahun depan ya? Ya Tuhan, uang segini apa cukup ya untuk bikin kue Natal? Gas habis, harus dibeli sekarang. Pulsa listrik juga belum dibeli dari kemarin. Ibu. Pak Soleh. Kalau ibu nggak bisa ya udah deh Bu. Ya moga-moga ibu ada rezeki ya Bu buat ngelunasin. Mas, mau ngapain lagi? Mau nagih apa lagi nih? Enggak Bu, maaf Bu. Saya cuma mau ngirim paket dari Bu Fiona. Katanya sih buat Ibu. Aku. Kakak duluan. Kakak harus kumpul tugas 1 jam lagi, tahu nggak? Gak bisa, aku dikit lagi online school. Aku nggak peduli. Yang penting aku harus kumpulin tugas dan aku harus ikut Zoom. Gak, aku duluan. Gak. Ibu. Ya ampun, kalian ini apa sih dari tadi ribut aja, ada apa? Ini Bu, aku pengen pakai laptopnya. Ya udah, Adek pakai handphone ibu. Kakak lebih penting hari ini pakai laptop, tapi gantian. Besok kakak yang pakai handphone ibu, Adek pakai laptop ya. Udah. Terus kalau misalnya ada pesanan makanan gimana Bu? Ya ganti Udah. laptop dong Bu. Kamu kan lebih penting hari ini pakai dulu buat sekolah ya. Aduh Bu, aku pengen pakai laptop Bu. Udah, besok gantian ya. Ya Tuhan, sampai kapan pandemik ini selesai? Semoga ayah cepat dapat pekerjaan lagi. Anak-anak bisa sekolah biasa lagi dan gak perlu beli kuota internet terus. Tuhan, beri aku kekuatan dan kesehatan. Tuhan tolong supaya aku tetap tenang dan anak-anak tidak semakin down dengan situasi yang sulit ini. Lah Bu, kok ini loading terus sih? Ya, kuotanya habis Bu. Apalagi sih, baru juga kemarin kuotanya diisi sama ibu. Yah, gimana dong Bu? Masa aku nggak masuk sekolah online lagi? Aku malu sama teman-teman aku. Dan aku cuma satu-satunya nggak punya buku, tahu nggak di sekolah? Ini nggak adil banget. Ya Tuhan, berikanlah aku hikmat agar aku tahu apa yang harus aku lakukan. Halo saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita mensyukuri anugerah Tuhan pada hari ini, Minggu Advent ketiga kita masuki. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita seringkali mendengar ungkapan mencari jalan terang. Kalau dalam bahasa Jawa,
Ungkapan ini sering disebut dengan golek dalan padang, mencari jalan terang. Ungkapan ini, saudara-saudara, mengajak kita untuk melihat sebuah pengibaratan orang yang sedang berjalan di dalam situasi sulit, dalam kekelaman, dan ia mencari jalan terang supaya hidupnya berpengharapan. Mencari jalan terang mengandung makna bahwa seseorang harus hidup mengupayakan diri menjadi lebih baik, menjadi lebih bermakna. Dan ungkapan ini mengajak kita melihat nilai-nilai kehidupan. Terang seringkali diibaratkan sebagai kehidupan dalam kebenaran, kehidupan dalam pengharapan, kehidupan yang baik. Dan konsep terang ini dilawankan dengan gelap. Terang berlawanan dengan gelap. Gelap menjadi lambang situasi hidup dalam pergumulan yang berat, situasi yang tidak mudah. Kita melihat dan merenungkan makna mencari jalan terang di dalam kehidupan sehari-hari, dan itu merupakan realitas yang dekat dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di Minggu Advent ketiga pada hari ini, tema pokok Injil adalah kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Sang Terang. Dan Sang Terang itu menerangi kehidupan manusia, menerangi kehidupan dunia yang diliputi kegelapan. Diliputi suasana batin penuh pergumulan. Diliputi ketakutan-ketakutan. Diliputi situasi-situasi yang tidak menentu. Dan Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah untuk bersaksi tentang terang itu. Terang itu adalah Tuhan Yesus. Kita menemukan dalam Injil Yohanes dikatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan terus mempunyai terang hidup." Kita menemukan pesan dalam Injil Yohanes. Tuhan Yesuslah Sang Terang, dan Yohanes Pembaptis mempersaksikan hadirnya Sang Terang itu. Ketika mempersaksikan terang yang datang itu, Yohanes Pembaptis menyebut dirinya bukan terang. Namun, ia harus bersaksi tentang terang itu. Kepada orang banyak, Yohanes Pembaptis mengatakan dirinya bukan Mesias, dirinya bukan Elia, bukan Nabi, melainkan orang yang berseru-seru di padang gurun, seraya mengatakan, menyerukan kepada banyak orang, supaya mereka meluruskan jalan bagi Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, supaya orang-orang yang dibaptisnya dapat menyongsong kehadiran Sang Terang. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah Sang Terang dunia. Bersama Dia kita dituntun ke jalan terang, agar selanjutnya kita dapat bersaksi, kita dapat memberi kesaksian tentang terang seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin saya bisa bersaksi tentang terang itu jika hidup saya, jika situasi saya saat ini penuh dengan pergumulan? Jika situasi kehidupan saya di dalam persoalan-persoalan yang tidak mudah,
Jika hidup saya sendiri dalam situasi tanpa pengharapan, jika saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan karena pengalaman-pengalaman hidup begitu menekan. Dalam drama yang kita lihat tadi, kita menemukan pengalaman yang sama dari sebuah keluarga. Ketika si ibu dalam kebingungan, ia bergumul, apa yang harus diperbuat? Suaminya terkena PHK. Penghasilan menurun, bahkan bisa dikata penghasilannya tidak ada lagi. Sementara kebutuhan hidup sehari-hari terus berjalan. Keluarga butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal yang layak. Dan dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, anak-anak yang bersekolah membutuhkan kuota internet yang tidak sedikit. Drama tadi menunjukkan realitas dalam kehidupan kita. Realitas pergumulan hidup sebuah keluarga. Ketika sang suami terkena PHK, sementara kebutuhan hidup semakin meningkat. Ketika anak-anak membutuhkan kuota internet, dan kita melihat dalam keterbatasan keluarga itu, rumah, tempat di mana mereka tinggal mengalami kerusakan. Anak-anak bertengkar karena mereka berebut untuk menggunakan media dalam rangka belajar. Kita melihat bagaimana pergumulan batin si ibu itu tidak mudah. Pergumulan seolah-olah datang bertubi-tubi tanpa ampun menghajar hidupnya. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga, masih tertimpa genteng, masih ditertawakan oleh orang lain. Tidak mudah, berat. Dalam situasi seperti itu, si ibu bergumul dalam hatinya, bagaimana mungkin kami bisa bersaksi tentang terang, sementara kami sendiri dalam situasi yang tidak mudah, sementara kekelaman hidup ada dalam kehidupan kami, menyelimuti kami semua. Mungkinkah kami bisa mempersaksikan tentang terang itu? Ketika ketakutan-ketakutan, kebimbangan-kebimbangan, keraguan-keraguan ada di dalam kehidupan kami. Saudaraku, kita akan belajar dari Yohanes Pembaptis. Saat ia mempersaksikan hadirnya terang dunia, hidupnya juga dalam pergumulan yang tidak mudah. Yohanes Pembaptis mengalami penolakan dari banyak orang. Penolakan dari banyak orang merupakan tekanan batin tersendiri. Ia berada dalam tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu. Dan ini bukan hal yang mudah. Namun ia mengatakan kepada banyak orang bahwa ia harus menyerukan kepada banyak orang akan hadirnya sang terang. Dia bukanlah terang itu, namun harus bersaksi tentang terang itu. Saudaraku, dari sini kita bisa belajar. Sesungguhnya dalam keadaan apapun, kita bisa memberi kesaksian tentang sang terang. Dalam situasi kehidupan seperti apapun, kita bisa mempersaksikan hadirnya Kristus sang terang melalui kehidupan kita sehari-hari.
Dan kita belajar dari Yohanes Pembaptis apa yang dilakukan. Yang pertama, Yohanes Pembaptis mengajarkan supaya kita bersikap jujur. Kejujuran menjadi kunci kesaksian tentang Sang Terang di mata banyak orang. Saat itu, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang terang dunia dan ia dielu-elukan banyak orang. Dielu-elukan berarti menjadi pusat perhatian. Bak seorang artis, ia menjadi pusat perhatian banyak orang, mendapat sanjungan dari khalayak ramai. Ia dipuja-puja oleh banyak orang. Siapa yang tidak senang dengan perlakuan seperti itu? Bukankah saat ini banyak orang ingin mendapat perhatian? Kalau memposting sesuatu di media sosial, apa yang diharapkan? Viewer, like, subscribe, dan sebagainya. Itu sebagai wujud perhatian banyak orang kepada kita. Dan itu godaan. Godaan untuk seseorang memanipulasi diri sendiri, dan itu harus diwaspadai. Dan Yohanes Pembaptis hadir dengan jujur. Ia bukanlah Mesias. Ketika banyak orang menyanjung dia dan menyebut dia Mesias, dia mengatakan bukan. Dia tidak mencari popularitas. Disinilah Yohanes Pembaptis mengajarkan sikap hidup jujur. Bagaimana kita bersaksi tentang terang melalui kehidupan yang jujur? Jujurlah dengan kehidupan kita, dengan keberadaan kita. Banyak orang tidak siap untuk jujur dengan dirinya sendiri. Banyak orang menutup-nutupi keberadaan dirinya sendiri di hadapan sesamanya. Dan ketika kita tidak jujur terhadap diri sendiri, maka kita tidak bisa berlaku jujur kepada orang lain. Dari mana munculnya kejahatan, korupsi, pencurian, perlakuan tidak baik kepada orang lain? Salah satunya karena ketidaksiapan seseorang hidup jujur. Dari mana munculnya keinginan seseorang mendapat pujian, diakui sebagai orang yang mengerti, orang yang mampu, orang yang kaya, orang yang memiliki sesuatu? Dari ketidakjujuran dalam hidup. Jujurlah. Dengan jujur kita hadir apa adanya. Dengan jujur kita menerima diri kita sendiri, dan orang-orang yang menerima dirinya sendiri siap untuk menerima orang lain. Siap untuk merangkul orang lain. Siap untuk hidup bersama dengan sesama karena ia berangkat dari kejujuran di dalam dirinya. Yang kedua, kita belajar dari Yohanes Pembaptis bagaimana ia memberi kesaksian tentang terang, yaitu melalui hidup sederhana. Ia berani tampil apa adanya. Sikap kesederhanaan itu terkait dengan kejujuran. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang tampil apa adanya. Dalam Injil disebutkan bahwa Yohanes Pembaptis mengenakan pakaian bulu onta, berikat pinggang kulit, dan makan madu hutan dan belalang.
Apa yang dikenakan oleh Yohanes Pembaptis, apa yang dimakan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu adalah semua hal yang berasal dari sekelilingnya. Madu hutan diambilnya dari hutan di mana ia hidup. Belalang diambilnya dari lingkungan di sekitarnya. Pada waktu itu, madu hutan, belalang sebagai makanan merupakan bentuk kesederhanaan. Apa adanya. Jangan bandingkan dengan sekarang. Kalau sekarang minum madu itu mahal. Makan belalang, bagi Bapak Ibu Saudara yang tahu, di Gunung Kidul, Yogyakarta, itu mahalnya luar biasa. Jangan dibandingkan dengan sekarang. Pada waktu itu, madu hutan, belalang merupakan bentuk kesederhanaan. Makanan orang yang sederhana. Cara berpakaian Yohanes Pembaptis pun juga berbeda dengan banyak orang pada waktu itu. Ia mengenakan pakaian dari bulu onta, bukan kain. Seperti yang dikenakan oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi. Hidup sederhana, bukan hal yang mudah. Bagi orang-orang di zaman ini, hidup sederhana seringkali diperhadapkan dengan kehidupan secara konsumtif. Ketika konsumerisme, keinginan untuk menikmati, untuk menggunakan segala sesuatu yang dianggap up to date, menggoda kita. Disitulah kita bisa kehilangan identitas dan jati diri kita karena kita terhanyut dalam konsumerisme. Bersikap sederhana. Dari mana kita memulainya? Dari cara berpikir kita. Berpikirlah yang sederhana. Cara bertindak kita, bertindaklah sederhana. Dan orang-orang yang berpikir sederhana, bertindak sederhana, biasanya akan hidup dalam kerendahan hati. Bagi orang-orang yang berpikir sederhana, akan berprinsip, jika segala sesuatu bisa dibuat sederhana, untuk apa dibuat rumit dan ruwet? Sebaliknya, orang-orang yang tinggi hati akan menjadikan hal-hal yang mestinya sederhana menjadi rumit dan ruwet. Orang begitu bangga menunjukkan, aku ini orang yang mengerti, aku orang yang mampu. Karena merasa mengerti, merasa mampu, maka hal-hal yang sederhana itu dijadikan ruwet. Orang-orang yang berpikir sederhana, bersikap rendah hati. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Pada saat Yohanes Pembaptis tampil di hadapan banyak orang, ia mengatakan bahwa dirinya bukan Mesias. Ini hal ketiga yang kita pelajari dari Yohanes Pembaptis. Ia memberi kesaksian tentang terang dengan sikap rendah hati. Ia adalah orang yang berseru-seru di padang gurun, menyuarakan akan hadirnya sang terang. Dia mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kita bisa bayangkan, seorang yang hadir mempersaksikan sang terang, namun ia mengatakan, untuk membuka tali kasutnya pun bagian terendah dari tubuh seseorang, yaitu kasut yang dikenakan pada kaki.
Yohanes Pembaptis mengatakan, aku tidak layak. Aku tidak pantas. Sikap rendah hati adalah sikap menumbuhkan. Orang-orang yang rendah hati akan menumbuhkan kehidupan. Orang-orang yang rendah hati akan berusaha untuk hadir bagi sesamanya dan bertumbuh dengan sesamanya. Kesediaan merendahkan hati didasari pada prinsip dan semangat bahwa aku ini sesungguhnya manusia biasa yang diberkati oleh Tuhan supaya aku bisa melakukan banyak hal. Karena Tuhan sudah memberkati aku, maka aku harus menjadi berkat bagi banyak orang dengan menerima sesama saya. Ketiga hal itu, saudara-saudara, kita pelajari dari Yohanes Pembaptis. Ia mengajarkan pada kita bersaksi tentang terang. Ia mengajarkan kepada kita bagaimana menyatakan berkat kepada banyak orang. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melakukannya melalui hal-hal yang sederhana. Memberi kesaksian tentang terang, lakukan dengan hal-hal sederhana. Keramahan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Sapaan kasih kepada orang-orang di rumah kita yang membutuhkan dukungan. Kepada anak-anak kita yang saat ini mungkin dalam kelelahan mental spiritual karena pembelajaran di rumah yang menguras energi yang membosankan. Mereka membutuhkan pelukan kehangatan kita. Memberi kesaksian sang terang melalui kehidupan setiap keluarga yang hidup saling menerima satu di antara yang lain dengan penuh cinta. Kerendahan hati suami istri. Dengan kerendahan hati itu mereka saling menerima kelemahan dan kelebihan masing-masing untuk bertumbuh bersama-sama. Seperti drama yang kita lihat hari ini. Yang mengajak kita untuk bergumul tentang memberi kesaksian bagi hadirnya sang terang dalam pergumulan-pergumulan kita sehari-hari. Memang tidak mudah. Memang membutuhkan daya, membutuhkan kemampuan dan kemauan kita. Dan kita bersyukur oleh karena rahmat Allah. Ia memberikan kekuatan kepada kita untuk memberi kesaksian tentang terang seperti yang sudah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Itulah panggilan kita. Itulah ungkapan syukur dan respons kita karena Allah memberi daya kepada kita dalam segala pergumulan. Ia hadir, memberi daya, memberi kekuatan, menuntun, menghibur, menegur, menguatkan dan mengingatkan kita supaya bisa menjadi berkat dengan memberi kesaksian pada sesama kita. Tuhan Yesus adalah terang dunia yang menyelamatkan dunia. Selamat memberi kesaksian tentang terang. Amin. The marketplace is empty. No more traffic in the streets. All the builders' tools are silent.
No more time to harvest wheat. Busy housewives cease their labors. In the courtroom, no more debate. Work on earth is all suspended as the King comes through the gate. The King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now his face I see. The King is coming. The King is coming. Praise God, He is coming for me. Happy faces line the hallways. Those whose life have been redeemed. Broken homes that He has mended. Those from prison He has freed. Little children and the aged, hand in hand, stand on a glow. Who are cripples, broken, ruined, clad in garments white as snow. The King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now His face I see. The King is coming. The King is coming. Praise God, He is coming for me. I can hear the chariots rumble. I can see the marching throng and the flurry of God's trumpets spells the end of sin and wrong. Regal works are now unfolding. Heaven's grand ceremony praise. Heaven's choir is now assembled. Start to sing Amazing Grace. The King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now His face I see. The King is coming. The King is coming. Praise God, He's coming for me. Praise God, He's coming for me. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama menaikkan permohonan doa. Kita berdoa. Kabar baik-Mu telah menyingkapkan segala kegelapan di kehidupan kami. Kami bersyukur, walaupun tidak mudah, kami tidak lagi bersembunyi di dalamnya. Tetapi hidup kami makin menyala-nyala di dalam terang Tuhan. Lebih lagi di Advent yang ketiga ini, ketika kami mulai mendekat dengan Natal. Biarlah damai dan kesejukan Natal boleh terus menyelubungi kami, sehingga sukacita yang melampaui akal boleh bersama kami rasakan. Oh Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami juga berdoa bagi segenap pemerintah, supaya boleh menjalankan roda perekonomian dengan baik, khususnya di akhir-akhir tahun ini. Kami tetap berdoa untuk tenaga kesehatan, medis dan paramedis. Kami berdoa untuk upaya-upaya penanggulangan COVID, pencarian vaksin, bahkan hingga pendistribusiannya. Biarlah semua harapan ini boleh kami letakkan kepada Sang Terang. Dan di dalam terang itu kami juga memohon lawatan Tuhan bagi segenap jemaat dan simpatisan GKI Cinere pada khususnya, dan setiap hati yang boleh menyatu bersama kami beribadah di ruang online GKI Cinere. Kiranya Engkau juga membalas segala kebaikan hati mereka dalam pelayanan kasih ini. Tuhan, kiranya Engkau menjagai setiap rumah tangga, usaha, pekerjaan, di keluarga-keluarga anak Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa juga untuk panitia yang terus menyelenggarakan Advent, Natal, Tahun Baru hingga Epifani nanti. Kiranya Tuhan juga yang memberkati. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-Mu dimanapun berada. Lawat mereka, lawatlah kami dengan kasih Tuhan. Terima kasih untuk terang yang boleh terus menggembirakan kami, untuk terang yang terus memberikan pengharapan bagi kami. Tidak hanya sampai di situ, maka jadikan kami terang bagi bangsa-bangsa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasarkan persembahan kita pada Yesaya 35 ayat 1-2. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00 801 45582 atau melalui scan QR Code. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh membawa persembahan kami kepadamu. Tuhan kiranya memberkatinya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu saja, dan bawa berkat dan sukacita bagi mereka yang kami layani melalui persembahan ini.
Tuhan kiranya juga menolong kami untuk memberikan diri kami menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu saja. Dan Tuhan kiranya berkati persembahan kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita melihat dengan kacamata baru bahwa karya pemulihan Allah telah dan akan terus terjadi di kehidupan ini. Orang percaya di sepanjang sejarah terus dipanggil mewartakan karya pemulihan Allah itu dengan terus menyaksikan sang terang. Maka arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada di dalam kehidupan saudara. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin.